Fenomena meningkatnya orang-orang yang bekerja di sektor informal ini tak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di dunia nyata. Maksudku di beberapa negara pun juga? Iya. Di Jepang tak susah cari kerja beda. Tapi orang yang nak kerja di Jepang tuh orang dia yang tak ada. Iyalah, kerja dekat Jepang nih perlu modal berjuta-juta. Nak duit dari mana? Tapi sekarang masyarakat di dunia ini memang kerjanya udah tak formal, Kerja informal tuh contohnya macam mana beda? Kerja informal tuh macam kurir. Oh, kurir tuh bukan kerja formal beda, kerja informal dia. Tapi kalau misalnya Fufafa tuh tak jadi dikasih 19 juta lowongan pekerjaan nih macam mana, You ndak tahu kok tanya saya. Jadi engkau kasih orang semangat kuliah supaya dapat kerja, ni apa tujuan dia? Kalau dia orang ni tak dapat kerja, setidaknya dia orang ni dapat ilmu beda. Makanya dia malah jadi pedagang kaki lima, jadi ojek online, habis itu jadi kurir kayak gitu-gitu lah. Tapi beda menurut aku, kenapa bank ni banyak tutup di Indonesia? Karena banyak warga Indonesia ini yang tak ada penghasilan, jadi mereka ni sulit untuk menabung. Macam mana nak duit, kerja tak ada. Sebanyak 2.700 lebih kantor cabang bank bertutupan di Republik Indonesia. Ada apa sebenarnya? 2 miliar warga di dunia nyata ini bekerja di sektor informal sekarang karena cari kerja itu susah. Fenomena tutup bank besar-besaran ini beda kemungkinan akan berlangsung terus sampai 2026. Fenomena meningkatnya orang-orang yang bekerja di sektor informal ini tak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di dunia nyata. Maksudku di beberapa negara pun juga? Iya. Di Jepang tak susah cari kerja beda. Tapi orang yang nak kerja di Jepang tuh orang dia yang tak ada. Iyalah, kerja dekat Jepang nih perlu modal berjuta-juta. Nak duit dari mana? Tapi sekarang masyarakat di dunia ini memang kerjanya udah tak formal, Kerja informal tuh contohnya macam mana beda? Kerja informal tuh macam kurir. Oh, kurir tuh bukan kerja formal beda, kerja informal dia. Kerja formal tuh macam dekat kantor-kantor tuh lah, pejabat-pejabat. Tapi dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital nih yang secara signifikan beda, sangat mempengaruhi cara masyarakat Indonesia ini mengakses layanan keuangan. Iyalah sekarang kan ada banyak kris, pembayaran digital. Makanya kantor bank tuh banyak yang tutup. Jangan-jangan nanti cuma tinggal kantor pusat aja yang ada. Tapi fenomena ini jadi sangat berdampak ke tenaga kerja. Proses penutupan cabang bank ini sangat berdampak pada pengurangan pegawai. Makanya karena banyaknya PHK pegawai, entah itu pegawai bank kek, ada pegawai negeri kek. Itu tuh jadi banyak orang kerja di sektor informal. Tapi padahal beda telah diantisipasi melalui program pelatihan ulang atau retraining dan realokasi ke unit bisnis lain dalam lingkup bank, tapi tetap aja tutup. Ya mungkin orang Indonesia ini mentalnya tak cukup untuk melakukan bisnis baru. Makanya dia malah jadi pedagang kaki lima, jadi ojek online, habis itu jadi kurir kayak gitu-gitu lah. Tapi beda menurut aku, kenapa bank nih banyak tutup di Indonesia? Karena banyak warga Indonesia ini yang tak ada penghasilan, jadi mereka nih sulit untuk menabung. Macam mana nak duit, kerja tak ada. Jadi dia nih punya duit, tapi duit dia nih untuk makan dan untuk kebutuhan sehari-hari itu udah habis. Makanya itulah yang menjadi faktor kenapa bank-bank di Indonesia ini banyak tutup. Jadi pada intinya warga Indonesia ini banyak yang tak bisa nabung beda. Di 59 negara hanya 47,7% pekerja yang pendidikannya sesuai dengan pekerjaannya dan lebih dari 33,4% masih undereducated. Situasi ini semakin pelik ketika melihat bahwa pengangguran di Indonesia justru banyak berasal dari kalangan terdidik. Ada 842 ribu pengangguran bergelar sarjana dan 2,29 juta penganggur lulusan SMA. Sebuah ironi pendidikan yang belum nyambung dengan realita lapangan kerja. Buat korang yang sedang kuliah atau yang lagi mau kuliah, korang jangan putus asa. Walaupun sekarang nih banyak sarjana di Indonesia nih yang menjadi pengangguran. Solusinya apa, Ceng? Kok jangan kasih semangat-semangat orang kuliah aja tapi tak ada solusi. Tetap aja tak dapat kerja. Korang yang lagi kuliah atau nak kuliah, korang tetap lanjutkan kuliah korang. Sebab kita nih masih punya Fufafa yang sebentar lagi akan memberikan lowongan kerja sebanyak 19 juta lowongan kerja. Tapi kalau misalnya Fufafa tuh tak jadi dikasih 19 juta lowongan pekerjaan nih macam mana, Ceng? You ndak tahu kok tanya saya. Jadi engkau kasih orang semangat kuliah supaya dapat kerja, ni apa tujuan dia? Kalau dia orang ni tak dapat kerja, setidaknya dia orang ni dapat ilmu beda. Karena industri besar pada menggunakan robot-robot canggih dalam proses produksi, sehingga walau tumbuh sektor industri tidak banyak yang menyerap tenaga kerja, kata Widi Arsokis. Walaupun orang Indonesia
dia ini kuliah tapi tak dapat kerja, tapi setidaknya mereka tuh ada potensi punya orang dalam. Orang dalam tuh apa kok jelaskan dulu. Orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan beda. Kalau orang Malaysia bilang orang dalam ini kabel, kata dia beda. Mending hancurkan AI daripada merusak peradaban manusia, kata Muklis. Dijawab sama Baihaqi. Atau sebaliknya, hancurkan aja manusia daripada AI. Dijawab sama Alfia Nagra. Seharusnya AI itu dibatasi dan dikontrol seperti nuklir. Sebenarnya AI ini bagus macam di Cina, tapi mungkin AI ini di Indonesia yang membuat bank-bank di Indonesia ini tutup. Sebab AI ini bisa mengontrol keuangan tanpa bantuan tenaga manusia. Warga Indonesia mah aman, 19 lapangan kerja sudah tersedia. Pejabat kami pun kebagian banyak jabatan di bidang lain saking melimpahnya lapangan kerja, kata Pak Nudrik. Nah, kan betul beda. Dia orang yang komen nih masih berharap dengan Fufu Fafa. Padahal aku ketua Fufu Fafa di dunia nyata yang tak asli. 19 juta lapangan pekerjaan dari si anak calon nabi bakal sudah disiapkan kan? Iya kan, iya kan, iya kan, kata Bang Oleh. Sekarang dia udah jadi nabi beda. Berarti sekejap lagi dia jadi Tuhan lah. Bukan karena cari kerja susah, tapi upahnya sudah tidak sesuai dengan beban kerja, kata Dimas. Kau nih dapat kerja berat-berat gaji tak seberapa, ambil aja lah. Lumayan untuk makan. Vietnam, Thailand, Malaysia, pemerintahnya lebih mudah, birokrasi dan hukumnya lebih pasti. Dan premannya nggak resek minta jatah dari investor asing yang masuk. Jadi walau benar global susah, pemerintah punya peran untuk tanggung jawab ciptakan iklim yang mendorong pembukaan lapangan kerja dan investasi masuk, kata Mo Siong. Buat korang warga Malaysia, betul tak dekat negara korang nih tak ada preman dan tak ada pungli? Coba korang komen dekat bawah. Pungli nih kalau dekat Indonesia artinya pungutan liar. Kalau dekat Malaysia biasa dia orang cakap macam samseng. Jadi dia minta jatah, dia minta pau dia. Kau nak buka usaha di sini kan? Sini store dulu. Teruk di Indonesia nih. Investor nak investasi, perusahaan nak buka lapangan kerja juga di Indonesia. Habis itu preman-preman nih minta pungutan liar sini, minta jatah aku dulu, minta jatah aku. Tak jadi dia investasi di Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang dirilis OJK, jumlah kantor bank mengalami penurunan signifikan dari 23.853 pada bulan Januari 2025 menjadi 21.130 pada bulan Februari 2025. Artinya jumlah kantor dari seluruh bank di Indonesia telah berkurang 2.723 unit dalam sebulan beda. Iyalah, Indonesia ini sekarang lagi sulit anggarannya. Makanya banyak pengurangan pegawai PHK di mana-mana. Termasuk dari sektor perbankan Indonesia banyak tuh PHK. Invest di aplikasi karena pajaknya nggak sebanyak kalau offline, banyak bayar pajaknya, belum lagi tarif pajak yang naik terus, kata Iwan Kedrianto. Tapi investasinya nih jadi tak menguntungkan. Harusnya kan kalau investasi menguntungkan, ini malah nggak menguntungkan. Siapa lah yang nak investasi tapi tak untung? Karena udah digitalisasi, SDM semakin gak dibutuhkan. Efisiensi juga. Yakin ya Allah kita maha kaya, gali potensi diri, kata Julita Kalista. Gali tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel. Nah itu baru masuk akal. Aku marketing bank, berasa banget sekarang cari nasabah susahnya nauzubillah. Bahkan yang udah nasabah lama aja pada beralih ke bank digital, kata ini Siti Naya. Sekarang nih teknologi memang udah canggih, AI itu akan mengurangi tenaga manusia. Tentang realitas ini, pemerintah tutup mata, bahkan mereka denial jika melihat kenyataan ini, apalagi Wakil Menteri Keuangan yang mengatakan ekonomi tumbuh dan negara luar iri dengan kita, kata Rudi Rantau. Rudi Rantau, percayalah, Fufu Fafa akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Cabang tutup sama dengan pengangguran nambah, kata M. Irsal. Kalau memang dah tak mampu bayar karyawan, tutup lah pasti. Kebanyakan BPR, dan itu tutup karena regulasi peraturan yang semakin ketat dari OJK sendiri. Sedangkan Bank BUMN maupun BUMD, OJK sendiri pun patuh terhadap mereka, kata Hasan Suryawardani. Kita warga Indonesia saat ini harus ikat pinggang lebih kuat dan kalau bisa jangan sakit-sakit sampai tahun 2026 ini, bahkan mungkin sampai 2027 ekonomi gak akan jelas. Tahun 2030 tepat seperti yang dikatakan Timothy Ronald, kata Martin. Emang dia cakap apa? Krisis ekonomi, kata dia. Tak payahlah tunggu sampai 2030. Sekarang 2025 ada krisis ekonomi juga. Dan menjadi dasar pemberian tambahan target ke semua divisi pegawai perbankan, kata Fahri. Fahri, kau ni tahu apa lah, sembarang cakap aja. Bank-bank kecil kali, kalau bank gede masih rame kok nasabahnya, walaupun ada bank digital tapi sangat rawan. Kalau komplain juga susah, nggak ada kantornya, kata Damelia Rosa. Kan dia cakap dari tadi nih, ini kantor cabangnya, bukan kantor pusatnya. Kantor kecil nih, bukan kantor besar. Nonton dari awal makanya.